Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita lanjutkan satu kajian amaliyah sunnah untuk mahasiswa RPL, program studi keperawatan, program sarjana keperawatan Universitas Habsawati Zainul Hasan Genggong. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan sehat, panjang umur, segala usahanya diberi kelancaran oleh Allah, kita semuanya dan semua keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang oleh Allah, mendapatkan ridhonya, terhindar dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari kita mulai dengan membaca doa tawasul. Jadikan doa tawasul sebagai kebutuhan setiap hari, standar operasional prosedur kebutuhan kita sendiri, bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ma wa yukafi'u mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin Nabiyir Rahmah, ya Muhammad, ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fadullali. Doa tersebut doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawasul kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut namanya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin Nabiyir Rahmah, ya Muhammad, ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fadullali. Kita lanjutkan pembacaan doa. Kita berdoa kepada Allah dan bertawasul kepada para waliullah dengan maksud memuliakan kekasih Allah, dengan harapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bikaromatil marhum Al-Arif Billah Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Faduddin Almarhum Al-Arif Billah Haji Hasan Saifur Rijal, Almarhumah Al-Arifah Billahnya Hajah Imami Habsawati, ya Syekh Hasan, ya Syekh Hasan Saifur Rijal, ya Syekhah, ya Hajah Imami Habsawati, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fadullali. Berikut akan kami bacakan doa tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan doa tawasul pula kepada Syekh Muhammad Hasan dalam bentuk syair. Ya Rabbana bil haikalin nurani Al-Bazi Abdul Qadiril Jailani, yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani wa
wa bi syaihinal hasanil walir rahmani wa bini samsuddin sahibil irfani yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin fattani. Doa tersebut berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Hasan. Kedua beliau merupakan hamba Allah, waliullah. Doanya, yassir lana kullal umur, mudahkan semua urusan kami. Yassir lana kullal umur, mudahkan urusan kami Allah. Min kulli hammin aw bala, dari kesulitan dan dijauhkan dari musibah. Dijauhkan dari musibah. Yassir lana kullal asir wa afina, ya Allah. Mudahkan dari semua kesulitan. Ya. Jauhkan dari semua kesulitan. Termasuk jauhkan dari orang-orang yang hasud, orang yang benci kepada kita. Itu kalau dirangkum secara umum doa. Ya, kemudahan rezeki, kemudahan usaha, ya kan? Kemudahan mengejar karir. Allah kalau sudah menghendaki mudah, yang menghalangi siapa? Nggak ada ya, nggak ada. Allah kalau sudah menghendaki. Tapi siapa yang mau bantu kalau Allah sudah bikin sulit seseorang? Gak ada juga yang bisa memudahkan. Kalau Allah sudah ngunci dengan kesulitannya ya. Tapi kalau sudah dibuka dengan kemudahan dari Allah, maka salah satunya harus dengan doa. Ad-doa miftahur rahmah. Doa itu merupakan pintu rahmat. Ya, ad-du'a'u miftahur rahmah. Doa itu pintu rahmat. Ad-du'a'u yaruddul bala. Doa itu bisa menolak bencana. Ini salah satunya mengapa kita harus melakukan selalu berdoa dan berdoa supaya kita mampu mengetuk pintu langit, mengetuk pintu rahmat-Nya Allah, mengetuk pintu kasih sayang-Nya Allah, mengetuk pintu ridha-Nya Allah, agar Allah selalu berpihak kepada kita untuk selalu memberikan kemudahan dalam berusaha apapun. Ya Rabbal Alamin. Amaliyah dalam ibadah kita, saudara sekalian, ada amaliyah itu amaliyah yang wajib. Amaliyah yang wajib, ada amaliyah yang sunnah. Maka keduanya ini akan menjadi bagian penting. Kita yang wajib aja lakukan, tapi sunnah tidak pernah dilakukan. Ya tidak mendapatkan cintanya Allah, kurang sempurna. Atau kita senang dengan amaliyah sunnah, tapi yang wajib kita tinggalkan. Sungguh sangat rugi. Ibarat orang bisnis yang wajib itu modal, setor kewajiban. Ya, kalau sunnah itu laba usahanya, penyempurna. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib. Ada ibadah wajib, contohnya seperti sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini kewajiban setiap waktu. Sesibuk apapun, kalau sudah nyampe pada waktu sholat,
Aku butuh Engkau ya Allah. Tinggalkan semua kesibukannya. Kalau sudah sampai waktunya sholat. Apa di awal, di pertengahan, atau di akhir, monggo. Ya, dengan kesibukan kita masing-masing. Ada yang mengatakan lebih utama di awal waktu. Umpama tidak bisa melakukan di awal waktu, silahkan selama waktunya masih ada, lakukanlah. Itu namanya ibadah wajib. Tapi bagi seorang hamba yang sudah mencintai Allah, sudah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak cukup dengan sholat wajib, disempurnakan dengan sholat-sholat sunat. Sebelum duhur, sholat sunat dulu 2 rakaat. Setelah duhur 2 rakaat. Menjelang asar, sebelum asar 2 rakaat. Habis maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Minimal ini. Kalau masih kurang, lakukanlah sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah ketika menghadapi kesulitan. Kita minta petunjuk kepada Allah dengan sholat. Ada juga sholat birrul walidaini, sholat pengabdian. Tujuannya pengabdian, ya sholatnya kepada Allah, tapi itu birrul walidaini, pengabdian kita kepada kedua orang tua. Maka kalau seorang hamba melakukan kewajiban sholat yang sudah ditentukan, itulah namanya kewajiban kita dalam beribadah. Tapi kalau ingin kita mendapatkan cinta lebihnya Allah, lebih dicintai oleh Allah, ya, maka harus melakukan sholat-sholat sunat. Sebagaimana sholat sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak dosa. Itu sholat sunat. Sholat sunat yang kita lakukan, kalau kita dapat mengerjakannya, dia berhak mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan sholat sunat, ya tidak berdosa, karena itu sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis qudsi, ya. Ada sebuah hadits qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat beliau Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsinya. Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, waliullah maksudnya, barang siapa yang menyakiti waliullah, waliku kata Allah, menyakiti itu yang menghina, merendahkan, apalagi memukul, ya. Faqad adantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Kalau seorang waliullah itu dihina oleh seorang hamba,
oleh hamba. Yang tidak terima itu Allah. Allah menyatakan perang kepada orang yang menghina para waliullah. Makanya ini yang disampaikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai pesantren yang memiliki paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mudah merendahkan para waliullah, jangan mudah menghina, jangan mudah melakukan satu ungkapan mencela, mencaci maki, ya, merendahkan, jangan. Karena ketika para waliullah dicaci maki oleh hambanya, Allah yang tidak terima. Berarti mencaci maki para waliullah itu mengundang musibah, murkanya Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan kepadanya. Allah sangat senang kepada seorang hamba di mana hamba itu dapat melakukan kewajibannya, apa yang diwajibkan oleh Allah. Kalau dalam tata kelola kehidupan kerja, Mas, seorang atasan itu, seorang kepala sekolah, seorang kepala ruangan rumah sakit seneng kepada pegawainya kalau pegawainya ngikuti SOP-nya, kewajibannya terpenuhi, terhindar dari kesalahan-kesalahannya. Itu pasti prestasi udah. Itu kalau dikaitkan dengan kehidupan dunia, ya. Allah senang kepada seorang hamba di mana hamba itu melakukan kewajibannya. Wa ma yazalu 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 abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Berikutnya ada kalimat lanjutan. Hamba-hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku. Ada seorang hamba yang selalu mendekat kepada Allah dengan amaliyah sunnah. Ada seorang hamba Allah yang mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Di waktu senggang, apalagi memang panggilan jiwa, ya, senang sekali berbuat amaliyah sunnah. Ya. Apa kata Allah? Hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya. Jadi seorang hamba rajin melakukan perbuatan sunnah, Allah mencintai dia. Hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintai dia. Ya. Orang yang mendekat kepada Allah dengan amaliyah sunnah, dia mendapatkan cintanya Allah, sehingga aku mencintai dia, kata Allah. Sehingga aku mencintai dia. Sehingga aku mencintai dia. Fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, ya coba ini ya. Fa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba dengan amaliyah sunnah,
dengan amaliyah yang wajib, wajibnya tuntas, sunnahnya sempurna. Apabila aku telah mencintainya, apa kata Rasulullah dalam hadisnya, dalam hadis qudsi, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, apabila aku sudah mencintai seorang hamba, aku menjadi pendengarannya. Aku telah menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Ucapannya selalu benar. Ya. Telinga manusia itu kan terbatas kan. Tapi ketika seorang hamba sudah mendapatkan cintanya Allah, maka pintu langit terbuka, Allah menjadikan pendengarannya dia. Ya. Contoh, subhanallah. Dulu ketika di pesantren Zainul Hasan Genggong membangun masjid, pada jam 1 siang, para tukang itu haus sekali panas. Karena panas teriknya matahari, mereka panas, haus sekali. Ada yang mengucapkan di antara tukang itu, andai kata panas situasi seperti ini, ada orang yang memberikan semangka, duh betapa enaknya ya. Ketika itu almarhum ada di dalamnya, di kediaman beliau. Maka beliau padahal tidak mendengar itu ucapan itu. Tidak mendengar ucapan itu, kan jauh dari dalamnya. Maka Ki Hasan Sepuh keluar mendekati tukang. Nak, sebentar lagi ada orang ya yang mengantarkan semangka. Coba cocok kan? Tukang menyampaikan dalam situasi panas seperti ini, andai kata ada orang yang memberikan semangka, betapa enaknya ya, haus akan hilang. Itu obrolan sesama tukang. Ki Hasan Sepuh seorang waliullah ada di dalamnya. Tidak lama kemudian keluar, nak, ucapan beliau. Kalau orang bahasa Madura itu, cung, ceki pada orang si antar semangka cung. Mari bada semangka saya teraki ke anto cung. Nah, sebentar lagi ada semangka. Insya Allah datang sebentar lagi. Terus siapa yang menyampaikan kepada Ki Hasan Sepuh? Ya, wong tidak menyampaikan dengan suara teriak-teriak. Siapa yang menyampaikan? Ki Hasan Sepuh. Tak lama kemudian ada semangka datang 1 truk. Kaget yang namanya tukang. Loh, ada beneran ya? Ki Hasan Sepuh bilang ternyata bener ya. Sehingga ketika itu ramai dibicarakan banyak orang, itu namanya karomahnya Ki Hasan. Karomah, khoriqul ada alal insani. Kejadian yang luar biasa pada setiap seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah. Ucapannya benar, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, pendengarannya, penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, maka tembus pandang ya, itu dalam jangkauan yang sangat jauh. Yang sangat jauh.
ya, pendengarannya, penglihatannya, ia mampu melihat di luar jangkauan manusia. Makanya sering banyak ceritanya para wali Allah itu ya tembus pandang dari Indonesia ke Mekah. Tembus pandang, ya, banyak ceritanya itu, tembus pandang. Antara lain salah satunya penglihatan yang digunakan untuk melihatnya ada seorang dulu, ya. Seorang dulu, ceritanya para waliullah itu ketika bingung di mana kiblat itu untuk menentukan, maka ada seorang hamba Allah, ceritanya para wali, cuman melihat di satu lubang jendela sudah kelihatan ke Ka'bah. Wa yadahu allati yabtisu biha, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, ya. Ia tangannya sudah mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba antara pendengar dengan penglihatan dan tangan, coba ada dulu cerita seorang tamu bermimpi ia punya anak sudah sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Di masa beliau ya medis tidak begitu banyak seperti sekarang ya pengobatan. Ia mimpi, kalau anaknya kamu pingin sembuh, coba kamu minta doa kepada Ki Hasan Sepuh Genggong. Coba, dalam mimpinya, bangun dia kaget. Tuh, di mana Ki Hasan Sepuh Genggong nih ya? Cari dia, cari, nyampelah di Genggong, nyampelah ke pesantren Genggong ketika itu. Tanya, ketemu dengan seorang hadam. Ada apa sih Pak? Mau ketemu siapa? Saya ingin ketemu dengan Ki Hasan Sepuh Genggong. Dari mana Pak? Saya dari Situbondo. Katanya begitu. Ada ya? Ada. Menyampaikan maksudnya. Ada apa sih nak? Kata beliau. Saya punya anak sakit Kiai sudah lama tidak sembuh-sembuh. Kemudian saya bermimpi kalau ingin sembuh, maka minta doa kepada Kiai dan sekaligus minta kurma yang masih muda. Minta kurma yang masih muda. Itu obatnya katanya Kiai. Di zaman itu mana dapat kurma muda ya? Kurma yang kita biasanya kalau ke Mekah ada orang ziarah Mekah, haji umroh kan biasanya bawa kurma itu. Itu mimpinya Ki Hasan Sepuh lalu nunduk ke bawah, tangannya bergerak, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti menarik sesuatu itu. Ternyata di tangannya sudah ada kurma muda. Ini nak kurmanya nak ya. Ini kurmanya, berikan kepada anaknya. Coba, kok bisa ngambil Pak di Genggong kurma muda? Ini kan di luar jangkauan manusia kan? Lah itu namanya karomah. Ya ini sudah keterangan dalam hadis qudsinya, Allah yang menyampaikan. Seorang hamba kalau ia sudah mendapatkan cintanya, maka Allah menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangan yang digunakannya. Wa rijlahul ladzi yamsi biha, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka Allah menyiapkan pula kepada hamba yang dicintai untuk menjadi kepanjangan kakinya. Ini di luar nalar manusia lagi ini. Contohnya Ki Hasan Sepuh Genggong ini. Subhanallah. Ini yang saya sampaikan bukan kata siapa, hadis qudsi. Firman Allah
yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Saya contohkan, warjilahul lati yamshi biha, ada seorang yang sedang melaut pakai perahu dalam suasana hujan, ombaknya besar, kemudian perahunya kena hantam, karem, lalu dia bingung. Di tengah laut terombang-ambing, sudah lepas dengan perahunya. Ingat dia menyebut Ki Hasan. Ki Hasan, tolong Ki Hasan. Tolong Ki Hasan, tolong Ki Hasan. Zaman kuno, zaman dulu ya, kan tidak ada HP, tidak ada speaker, tidak ada WA. Ki Hasan Sepuh Genggong jam 8 waktu itu sedang ngaji kitab di masjid. Tanangnya bergerak-gerak, bajunya basah. Heran yang ngaji para santri. Kok ngaji kitab bergerak-gerak kok basah tangannya. Ternyata beberapa kemudian ada seorang hamba Allah ke Genggong menemui beliau. Ada apa sih nak? Dari mana? Ada kepentingan apa? Dia menyampaikan ucapan terima kasih. Makasih Ki Hasan, Ki Hasan Sepuh makasih. Kami dari desa Kalibuntu, ceritanya begitu. Bahkan ada tempat lain juga terjadi begitu, Pak. Sedang saya melaut, lalu ombak besar, saya terlepas dari perahu, karam perahu saya. Di tengah laut saya manggil jenengan, saya kelihatan jenengan jalan di atas laut. Lalu dipegang tangan saya, nak, pegang tangan saya, nak. Dipegang sama dia. Ki Hasan Sepuh berjalan di atas laut. Ini kan kaki kan, tadi kan. Warijlahul lati yamshi biha, Ki Hasan Sepuh berjalan di atas kaki, di atas laut itu ya. Sampai di pinggir pantai, baru, nak, selamat nak. Nah, itu yang disampaikan kepada Ki Hasan Sepuh. Cerita itu. Alhamdulillah, selamat nak. Ki Hasan tidak merasa itu. Ya, selamat nak. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ceritanya Ki Holil Banggalan. Ki Holil Banggalan menjelang sholat maghrib, noleh beliau, ada dalam sejarahnya, toleh beliau turun dari masjid. Tangannya sibuk kayak orang berbuat sesuatu itu. Ya. Di halaman masjid itu, heran waktu itu santrinya beliau, ada apa dia turun kok ke halaman? Terburu-buru, kemudian tangannya juga bergerak-gerak. Ternyata di waktu yang sama itu ada orang yang sedang melaut, perahunya bocor. Panggil lagi Holil dia. Datanglah menurut dia Ki Holil ke perahu itu. Padahal Ki Holil ada di dalamnya. Yang nyombet perahunya itu adalah Ki Holil. Akhirnya mereka selamat. Alhamdulillah, kalau ndak ada Ki Holil Banggalan, kita semua ini mati sudah. Nah, ini namanya karomah. Yang bicara seperti ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'alani, wala in sa'alani la'utinahu. Jika dia meminta kepadaku, kalau dia minta kepadaku pasti aku beri. Kalau makanya doanya para wali Allah itu mustajabah ya. Ini katanya Allah, wa in sa'alani la'ataitahu. Kalau dia minta kepadaku ya saya kasih. Wala in ista'adzani la'u'idhanahu. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Kalau dia minta, saya kasih. Kalau dia minta perlindungan, saya lindungi, kata Allah. Makanya ini namanya
menyebut bertawasul kepada para wali Allah untuk mendapatkan perlindungan dengan Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya mendapatkan perlindungan atas pertolongan Allah dengan menyebut nama para waliullah. Ini gunanya, saudara sekalian, amalia sunnah mendapatkan cintanya lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.